Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indra Wicaksono dengan NIM 240068. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas metode amplop untuk menganalisis sebuah plat lantai beton dan melakukan perhitungannya. Jadi yang perlu kita tahu dulu metode amplop. Nah, ini adalah tabel dari metode amplop. Jadi metode amplop ini dianalisis dulu jenis kasusnya. Di sini ada berbagai macam kasus ya. 1, 2, 3, 4A, 4B, 5A, 5B, A, 6, dan nah, masing-masing kasus ini punya koefisien yang berbeda-beda ya. Banyak. Jadi saya contohkan dulu kasus satu. Ini adalah eh, plat ya, plat jika satu garis ini aja, berarti ini nggak ada plat penyambungnya. Jadi berarti di atasnya ini nggak ada plat lagi, nah juga kiri juga dan sebelah bawahnya juga. Berbeda dengan ini dua garis di sekitaran plat. Berarti ini menandakan plat ini di atasnya bakal ada plat lagi, di kanan ada plat lagi, di bawah ada plat lagi, juga di kirinya. Seperti itu. Kalau contoh seperti ini, di kanannya dan di bawahnya kosong, di atasnya ada plat lanjutan, di kiri juga. Ini berarti yang di kanan kirinya aja, yang plat lanjutan, atas bawahnya kosong. Seperti itu dan selanjutnya kita coba analisis contoh kasus ya. Ini kita akan menganalisis gedung C PT IUI dengan jumlah lantai 3 lantai ya. Seperti ini strukturnya. Mutu beton 25 MPa, mutu baja 100 MPa, jarak antar portalnya 3,6, ada 14, dan 2,4 ada 3 buah. Dengan tinggi antar lantai 3,5 meter, dan panjang baloknya bervariasi 2,4, 2, dan konsol 1,8. Jadi kita buat seperti ini ya. Jadi denah plat lainnya. Nah, oke. Sekarang kita contohkan analisis kasusnya berdasarkan metode amplop. Nah, ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita contohkan yang A2 ini. Plat ini ya. Yang kita contohkan. Nah, karena di atasnya ini kosong, nggak ada plat lanjutan. Lalu di kirinya ada plat lanjutan. Di bawah ada plat lanjutan. Kanannya juga ada. Berarti kita cari kasus yang sesuai seperti ini. Yang nah ini ya. Ini itu adalah 6B. Kenapa? Karena perhatikan dulu sumbu ininya. Ini, ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Oh, sorry, terbalik, maaf. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Dulu, maka kalau di sini, ini bukan berarti di sininya X. Ini Y. Jadi, dari amplop itu kan bentuknya persegi panjang ya. Jadi kita harus meng, apa, representasikannya empat lantai ini sesuai dengan eh, panjang kali lebarnya. Jadi di sininya ini adalah Y, jadi di sini Y, X gitu. Jadi karena di sini Y ada empat lanjutan, 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 tapi ini kosong,
Maka kita masuk ke yang kategorikan ini di 6B. Ya, ini ada lanjutan sama seperti ini di bawah juga ada, di kanan juga ada, dan di belakangnya ini kosong. Jadi hal ini juga bisa diputar balik. Jadi misalnya apa namanya, kalau ini tidak menerus di sini, jadi nggak ada perlanjutan, tapi di sini ada, sama bisa dimasukkan juga dikategorikan ke plat kasus 6B gitu. Ini semua kasus juga bisa diputar-putar ya. Nah, aja. Oke, jadi kita lanjut terus lagi. Oh, ini sama ya. 3, 4, 5, 6, A7, dan seterusnya ini sama. Satu bentuk. Dan 4 juga sama. Kanan, kiri, dan bawah. Sekarang kita coba contoh B5. Yang ini. B5, ini di semua sisinya ada plat. Ya ada, kiri ada, bawah ada, di atasnya ada. Kita kategorikan. Dari di sini yang nah, jika ini nih, dua atau kedua, karena di semua sudutnya ada atas, bawah, kiri, dan itu. Maka ini adalah kasus 2. Di B2, B3, B4, B5, B6, dan seterusnya. Itu adalah kasus B2. Berbeda dengan B1. B1 di kirinya ini nggak ada nih. Putus. Maka kita bisa identifikasi adalah sama seperti ini. Sama seperti yang ini tadi. Yaitu kasus 6B. Itu. Ya. Yang dilakukan kepada keseluruhan platnya. Seluruh ya. Nah, ini sampai seluruhnya kita identifikasi. Selanjutnya, kita lakukan perhitungan. Nah, di sini juga saya memiliki apa ya, uh, alat alat sistem di Excel yang sudah canggih. Jadi uh, ini adalah otomatis, kita nggak perlu ngasih satu-satu. Kita identifikasi satu-satu terus nyari di satu amplop satu-satu gitu. Tapi kita di sini sudah punya alat ya di Excel. Jadi tinggal kita masukkan. Ini adalah contoh plat lantainya. Di misal yang C4, C4. Kita identifikasi C4. Karena C4 ini dia kanan kirinya ada dan bawahnya ada. Kita masukkan di sini satu ada. Di sini akan langsung otomatis dua. Tuh, apalagi yang lainnya. Nah, B1. B1 itu kanannya ada, ini ada, kita satu. Kiri kanannya ada, satu. Bawahnya juga ada, satu ya bawahnya. Di sininya kosong, ini nggak ada lanjutannya. Tulis 0. Untuk 6B itu. Nah, kalau sudah, nah, kita perhitungkan, kita catat data-datanya. Yang diperlukan ini WU, FD, FY, auto reduksi, disamakan aja di 0,8, dan lain sebagainya. Ya, di sini lebar plat, jadi dalam satu buah plat perhitungan itu diambil 1 meter. Itu ya, kalau tebal plat ini sesuai dengan gedung kayak tadi adalah 15 cm. Dan ini satuannya mili 50. Itu ada decking beton, tentu jarak antara tulangan dengan dinding terluar beton. Jadi jaraknya itu 2 cm, 20. Lalu diameter yang digunakan di sini 8. Nah, efektif. Efektif ini jadi dari atas beton, dari atas ya, atas
eh, tidak dihitung secara keseluruhan sampai bawah. Kan kalau secara keseluruhan tadi kan 150 tebalnya. Tapi kalau tinggi efektif ini tidak dihitung secara langsung 150. Tapi dikurangi dengan ring betonnya itu tadi. Dan eh, tengah dari diameter tulangan. Jadi dihitung itu hanya dari eh, beton paling atas, lalu ke diameter tulangan, atau diameter eh, tulangan utama, tulangan sengkang, lalu ada tengah-tengah betonnya itu, lalu tambah lagi diameter tulangan utama dan sengkang. Itu. Nah, di sini menggunakan rumus ya. Di C2 ini adalah plat kurang dengan stacking beton 5 kali dengan apa? Ini untuk mencari setengah dari kanan. Oke, kalau sudah kita identifikasi yang satu-satu tadi setelah kita identifikasi ini. Jadi A2 sampai A7 dan A11 sampai A11 ini kasusnya 6B. 2 sampai A7 itu dan 11 sampai A16. Ini kasusnya 6B. Yang pen yang pendeknya 3,6 ya. 3,6 meter. Yang ya itu 1,9 A, kita tinggal cari, tinggal dibagi 9 dibagi 3,6, 1,92. Lalu 1,92 ini kita kalikan dengan koefisien-koefisien gitu di tabel amplop yang sebelumnya udah kita cari. Tinggal kita uh, apa namanya perhitungkan aja, ada data-data yang juga sudah ada kan koefisiennya. Tuh. Lagi dengan yang plat ini, plat yang A8 sampai A10 kan 10 ini ya, 3 ini. Di sini kita tidak bisa menghitungnya. Apa? Karena eh, tabel amplop ini hanya bisa digunakan buat eh, plat dua arah. Sedangkan yang plat A860 ini adalah plat satu arah gitu atau one way slab. Makanya kita tidak bisa hitung seperti itu. Kita lanjut lagi ke selanjutnya ini. Oke, sampai akhir yaitu D7 sampai D9. Jadi itu aja videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.